Selamat malam rekan sekalian. Pak. Sudah berapa orang ya? 28, 27 ya. Masih ya satu lagi. Baik, semoga semuanya sehat ya dan tetap semangat. Gimana kabarnya? Nggak ada yang ke demo kan? Baik. Di Jakarta ini sedang hujan dari tempat saya. Langsung aja Mbak kita ke materinya karena waktu kita tidak banyak dan bahannya cukup banyak ya. Kalau kita lihat slide-nya itu ada 45-an, tapi kita coba nanti skip yang memang tidak perlu. Coba minta tolong slide-nya di share screen. Baik rekan-rekan sekalian, di PJJ kedua ini kita akan belajar terkait dengan gambaran umum modul-modul atau siklus-siklus yang nanti akan kita pelajari di PJJ selanjutnya, insya Allah dari mulai anggaran sampai dengan pertanggungjawaban. Nah, untuk sistem informasi akuntansi pemerintah pusat ini, tools utamanya menggunakan dua aplikasi besar, yaitu SEPAN di sisi BUN itu adalah Bendara Umum Negara, dan Sakti di sisi KL atau Kementerian Lembaga. Jadi kalau kita belajar sistem informasi akuntansi pemerintah, ya untuk sistem akuntansi pemerintahnya dulu ya, itu kan endingnya menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat. Ya, sebelum kita masuk ke siap ya, di mana LKPP atau laporan pemerintah pusat itu gabungan dari LKKL, laporan keuangan kementerian lembaga, ditambah dengan LKBUN, laporan keuangan BUN. Nah, terus untuk memproses ya LKKL itu menggunakan saat ini menggunakan aplikasi Erekon LK yang datanya disupport oleh Saiba dan Sakti. Tapi kedepannya bisa jadi itu langsung menggunakan Sakti, karena ketika semua satker sudah menggunakan Sakti, sebenarnya data KL itu sudah ada di Sakti. Hanya karena sekarang masa transisi, di mana Sakti belum diterapkan di semua kementerian lembaga, baru ada 7 kementerian lembaga yang secara bertahap nanti akan diterapkan ke semua KL, insya Allah. Maka saat ini masih butuh perantara, yaitu Erekon LK. Baik, lanjut aja langsung ke slide berikutnya, Mbak. Ini sebagai pendahuluan, kemarin di PJJ pertama, ya kita mengenal adanya ya GFM RAP, kemudian ada PFM, ya Public Financial Management, di mana Sakti dan SEPAN itu termasuk bagian dari PFM, terutama terkait dengan modernisasi anggaran dan perbendaraan. Makanya nanti di tools yang digunakan, tools utamanya bahkan ke depan itu, ya itu hanya ada 2 aplikasi besar, SEPAN dan Sakti, walaupun mungkin aplikasi-aplikasi yang kecil-kecil masih ada, misalkan terkait dengan Digit ya, Digital Treasury sebagai dashboard ya untuk menampilkan laporan-laporan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Ya, termasuk saat ini yang masih dipertahankan aplikasi untuk payroll ya, untuk penggajian ada aplikasi GPP gaji PNS pusat, yang sekarang juga database-nya sudah menggunakan database terpusat, itu juga akan terhubung nanti dengan Sakti. Sekarang sudah terhubung dengan Sakti ya. Kemudian Sakti dan SEPAN digunakan untuk ya atau sebagai sistem informasi untuk memproses transaksi dan menghasilkan informasi pada setiap tahapan siklus APBN. Secara garis besar siklus APBN itu ada 3 kelompok siklus, yaitu perencanaan anggaran, kemudian pelaksanaan anggaran, dan pelaporan atau pertanggungjawaban. Itu yang ada di bawah itu. Dan itu melibatkan banyak pihak. Yang melibatkan banyak pihak, bukan hanya di pemerintahan, tapi juga melibatkan di luar pemerintahan, yaitu legislatif, ya DPR, sebagai perwakilan atau representasi rakyat, walaupun sekarang sedang marak di demo gitu ya, tapi itu adalah perwakilan kita gitu lah intinya. Secara formal ada di sana. Ya. Nah, mereka punya hak budgeter, ya, punya hak terkait dengan anggaran. Ya, termasuk nanti ketika penyusunan anggaran itu harus ada proses persetujuan dari DPR. Ya. Begitupun ketika pertanggungjawaban kita biasa menyampaikan nota
ya nota perhitungan anggaran negara atau undang-undang pertanggungjawaban anggaran itu setiap tanggal 17 kalau nggak salah ya, 17 Agustus itu juga perlu persetujuan DPR. Lanjut Mbak. Nah, ini ada di papernya Pak Sudarto ya, yang terkait dengan IFMIS ya. Bahwasannya ke depan itu ya untuk siklus APBN itu yang merupakan aplikasi utama itu 2, SPAN dan Sakti, tapi nanti didukung oleh beberapa aplikasi, contohnya sekarang ada OMSPAN ya, Online Monitoring SPAN. Lalu ada di perencanaan itu ada Krisna itu masih di Bappenas, harapannya itu nanti juga bisa menyatu ke Sakti. Kemudian ada Elekon LK itu ya, Simak BMN, Saiba itu aplikasi transisi ya kedepannya mudah-mudahan itu bisa semua digantikan oleh Sakti, karena Sakti ini sudah mewakili tingkat satker sampai tingkat kementerian. Ya. Kemudian ada Siman. Nah, kita sekarang juga berkolaborasi dengan Siman itu Sistem Informasi Manajemen Aset Negara itu yang ada di DJKN terkait dengan pengelolaan asetnya. Kemudian ada MPN. Ya, MPN sekarang sudah MPN G3 ya, bukan G2 lagi, MPN generasi ketiga. Apa bedanya dengan G3 nanti akan dipelajari insya Allah di siklus penerimaan negara. Di antaranya pemberitaannya adalah terkait dengan channel pembayaran. Sekarang orang sudah bisa store ke negara melalui Tokopedia, melalui Bukalapak. Yang sebelumnya di G2 itu baru melalui channel perbankan ya. Sekarang sudah pakai e-commerce bisa juga. Kemudian itu masih dipertahankan GPP tidak melebur ke Sakti. Nah, sebagai feeder dari MPN itu ada 3 aplikasi billing ya, karena sekarang kan kalau ingin store ya harus bikin billing dulu. Ya, billingnya menggunakan apa? Ada yang terkait dengan pajak menggunakan billing perpajakan atau e-billing, kalau terkait dengan bea cukai menggunakan CESA, kalau terkait dengan PNBP, setoran-setoran negara bukan pajak seperti kita ketika ngurus paspor, ya mungkin membuat SIM, STNK dan seterusnya, kita menggunakan billingnya TJI, yaitu billing Simponi namanya, aplikasi Simponi. Nah, itu semua nanti akan berinterkoneksi ya dengan MPN ya, sebagai aplikasi atau sistem yang digunakan untuk penerimaan negara. Kemudian dari MPN baru akan masuk ke SPAN ya, untuk diposting di SPAN. Lanjut Mbak. Kita akan mulai dari sisi Satker ya, sisi Satker dan sisi KL. Satker KL ini adalah organisasi entitas ya. Satker itu entitas akuntansi, kemudian nanti ada wilayah, kemudian Eselon 1 dan kementerian itu adalah entitas pelaporan. Contohnya misalkan kalau kita sebut Satker itu kita bayangkan yang paling mudah mungkin Polres ya. Kepolisian itu yang di kabupaten biasanya itu adalah Satker. Kemudian ada wilayah yaitu Polda. Ya, Polda itu wilayahnya, koordinator wilayahnya nanti. Kemudian di pusatnya mungkin nanti ada Mabes Polri gitu ya. Ya, kalau di kita di keuangan itu contohnya di Satker itu seperti KPPN ya, Kantor Pelayanan Keuangan Negara, atau KPKNL atau KPP atau KPBC, itu adalah Satker. Ya, wilayahnya adalah Kanwil Bea Cukai, Kanwil Perben, Kanwil Pajak. Kemudian eselon satunya masing-masing unit eselon 1, Kantor Pusat Perbendaraan, Kantor Pusat Pajak ya, kemudian Kantor Pusat Bea Cukai. Nah, kementeriannya itu nanti di Sekjen ya, diwakili Sekjen kalau dalam hal ini untuk keuangan di Biro Perencanaan dan Keuangan ya, Rocanku ya. Baik, apa sih yang ada di Sakti? Di Sakti itu nanti akan ada 9 modul, yang mana sebelum masuk ke modul-modul itu kita lihat Sakti ini mengintegrasikan ya aplikasi yang ada saat ini. Ke atas dulu, ke bawah Mbak, yang pengertian Sakti itu. Jadi Sakti ini adalah sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, mengintegrasikan hampir semua aplikasi yang ada. Maksudnya adalah aplikasi terkait dengan keuangan negara ya. Aplikasi yang ada itu apa? Aplikasi yang dulu digunakan untuk perencanaan anggaran, dulu ada namanya aplikasi RKKL DIPA. Aplikasinya itu standalone ya, kemudian punya database di masing-masing Satker ya, bukan database tunggal, tidak terkait dengan database yang lain. Kemudian
Contoh lagi misalkan ada aplikasi SAS, ya, sistem aplikasi satker yang dulu aplikasi SPM ya, digunakan untuk pembayaran. Lalu ada aplikasi Simak BMN untuk penatausahaan BMN-nya, ada aplikasi persediaan untuk penatausahaan persediaan, ada aplikasi Saiba untuk laporan. Nah, itu diintegrasikan di Sakti itu. Ya, siapa yang menggunakan? Yang menggunakan KL, yaitu KL itu adalah kalau kita bicara KL berarti Kementerian Teknis, contohnya ya MPR, DPR, kemudian BPK, kemudian KPK, ya kemudian Kementerian PUPR, termasuk Kementerian Keuangan, yang kurang lebih ada 87 kementerian lembaga, satkernya kurang lebih 20 ribuan satker. Itu nanti yang menggunakan Sakti, yang sekarang ini secara bertahap kita sudah masuk ke 7 KL. Ya, yang pertama tentunya Kementerian Keuangan sebagai pionir karena yang membuat aplikasi Sakti, ya dia yang merasakan duluan. Ya, kemudian yang kedua ada PPATK. Ya, lalu yang ketiga ini sudah masuk 5 KL lagi, diantaranya Setnek, itu berarti kepresidenan, termasuk istana-istana yang ada di bawahnya, Istana Jogja, Istana Tampak Siring Bali, kemudian Istana Cipanas, ya, dan Istana Bogor. Nah, itu masuk satker-satker yang masuk menggunakan Sakti. Kemudian ada Bappenas, ya, lalu Menpan RB, kemudian KPK, LKPP, itu semua sekarang sudah menggunakan Sakti seluruh modul. Adapun KL yang lain, yang 20 ribu satker tadi, itu baru sebagian modul yang digunakan dari Sakti, yaitu modul anggaran dan modul admin. Sedangkan modul-modul yang lain, yang 7 modul lainnya, akan secara bertahap, insya Allah kita implementasikan, ya targetnya 2022 itu sudah semua menggunakan Sakti. Nah, fungsi utamanya tadi sudah kita singgung terkait dengan semua tahapan siklus sampai BN. Lalu karena ini aplikasi yang di sisi KL, maka ya dia akan berinterface, dia akan berinteraksi dengan aplikasi sisi BUN, ya sisi Bendera Umum Negara. Ya, Bendera Umum Negara itu siapa sih? Ya, Bendera Umum Negara itu adalah Menteri Keuangan, tapi dia punya banyak fungsi. Contohnya terkait dengan fungsi pembiayaan ya. Jadi ketika negara ini antara belanja dan pendapatannya itu tidak imbang, lebih banyak belanjanya, berarti di sana butuh pembiayaan ya, atau utang. Maka Menteri Keuangan selaku ya Bendera Umum Negara, dia yang nanti akan mencari ya jalan ya untuk menutup defisit anggaran dengan cara ya utang, ya bisa utang luar negeri, bisa utang dalam negeri dengan menerbitkan obligasi atau sukuk ya. Maka nanti ada bagian anggaran BUN 99901 itu tentang utang negara. Kemudian ada yang terkait dengan hibah, ada 1902, ada terkait dengan investasi, ada yang terkait dengan pembiayaan atau belanja lain-lain, ya, dan seterusnya, termasuk transfer daerah. Ya, jadi pemerintah pusat melakukan transfer daerah berupa dana alokasi, misalkan atau dana outsource ya, atau dana keistimewaan yang di Jogja misalkan dan di Aceh. Nah, itu menggunakan mekanisme sistem informasi yang ada di depan ya, kebanyakan BUN, kecuali BUN-nya untuk yang transfer daerah ya, sebagian BUN untuk yang transfer daerah fisik dan desa itu menggunakan Sakti karena alasan satkernya tersebar di banyak tempat, yaitu hampir ya di seluruh Indonesia kurang lebih 172 KPPN itu selaku kuasa nyalur. Baik, ini ruang lingkupnya. Sakti itu ada 9 modul, mulai dari admin sampai dengan GL pelaporan, di mana itu kita coba lihat metamorfose ya atau perubahan dari aplikasi existing ke Sakti, di mana di aplikasi sebelum Sakti ada KKL Dipa. Nah, sekarang sudah tidak dipakai lagi oleh semua satker. Karena apa? Karena sudah menggunakan Sakti semua. Adapun yang lain seperti SAS yang sekarang menjadi modul pembayaran, modul komitmen, dan Silapi yang menjadi modul bendara itu masih digunakan di sebagian besar satker. Ya, tadi kan kalau baru 7 dari 87 berarti 80 satker itu masih menggunakan SAS, Silapi, dan Saiba. Ya, serta Simak BMN dan persediaan. Tapi nanti akan dilebur semua ke Sakti dengan menjadi modul-modul yang ada di Sakti. Lalu apa perbedaan utamanya? Kita lihat tabungnya, gambar tabungnya itu. Kalau yang existing masih di tadi Mbak. Kalau yang existing itu gambar tabungnya ada di tempatnya masing-masing, di aplikasi masing-masing, terdistribusi dan ada di satker-satker. Sehingga kita tidak bisa dengan cepat mengetahui informasi secara nasional.
Sedangkan Sakti itu mengintegrasikan semua aplikasi, tabungnya satu, tempat simpan datanya, database-nya satu. Yang mungkin dulu pernah saya singgung, ya kita punya database terpusat, ya yang ada di lapangan Banteng, sekaligus punya database cadangan yang ada di Kalimantan, sehingga kalau terjadi kondisi disaster misalkan, ya kita punya DRC, Disaster Recovery Center ada di Kalimantan, ya sehingga kalau ada gangguan di Jakarta kita bisa switch over ke server cadangan itu. Nah, isi dari server itu ya semua data terkait dengan anggaran, data terkait dengan pelaksanaan anggaran ya yang ada di modul komitmen, pembayaran dan bendahara, kemudian data terkait dengan pelaporan terkait dengan BMN, baik itu persediaan maupun aset tetap atau aset wujud, terkait dengan data piutang dan data-data pelaporan di GL pelaporan. Nah, sebagai antaranya nanti antara Sakti dengan Sepan itu ada yang namanya portal Sepan. Jadi kita saat ini memang masih tektokan dengan Sepan, tapi melalui perantara yang kita sebut dengan portal Sepan, ya data apa yang ada dari Sakti dikirim ke Sepan melalui portal itu. Lanjut. Baik, ini silakan kalau mau dicatat ya, karena tidak ada penjelasannya, penjelasan lengkapnya nggak ada, tapi boleh kalau yang penting-penting dicatat. Yang pertama integrasi database. Database Sakti itu satu, tunggal secara nasional. Jadi kalau nanti 20 ribuan satker itu mengakses Sakti ya semua datanya jadi satu di situ. Tunggal mulai dari anggaran sampai dengan pertanggungjawaban. Tunggal dia ya tidak ada di satker tapi ada di ya tingkat nasional. Nah, dengan database tunggal itu yang merangkai modul-modul atau aplikasi yang ada saat ini berarti punya kelebihan single entry point. Maksudnya apa? Satu data cukup di entry sekali. Ya, satu data cukup di entry sekali. Contohnya data anggaran. Data anggaran itu yang memerlukan bukan hanya anggaran saja, tapi dia diperlukan di pelaksanaan anggaran dalam rangka untuk kontrol laku. Karena tidak boleh belanja kalau nggak ada anggarannya, dan juga nggak boleh kalau anggarannya kurang, serta harus sesuai dengan peruntukan. Tapi pada saat pelaksanaan anggaran, misalkan mau bayar gitu ya, nggak perlu lagi input data anggaran. Kenapa? Data anggaran sudah di-entry oleh teman-teman di modul penganggaran. Demikian juga dengan laporan, ya ketika harus menyusun laporan keuangan, LRA belanja katakanlah. Berarti kan di situ membandingkan anggaran dengan belanja. Maka nggak perlu lagi yang namanya meng-entry modul pelaporan itu. Anggarannya di-entry dulu, nggak perlu. Karena apa? Anggarannya sudah di-entry oleh modul penganggaran, tinggal dipakai saja. Demikian data-data yang lainnya, ya itu cukup di-entry sekali di tempat ya asal muasal dari transaksi itu ada. Contohnya kalau terkait dengan setoran berarti asal muasalnya dari modul bendahara. Terkait dengan kontrak asal muasalnya dari modul komitmen. Terkait dengan pembayaran dari modul pembayaran. Ya. Terkait dengan piutang misalkan piutang TGR, tuntutan rugi dan seterusnya asal muasalnya modul piutang. Yang lain tinggal menggunakan. Ya, yang lain tinggal menggunakan. Baik. Ya, karena dia single database maka diakses oleh banyak satker dan banyak user. Kita sebut dengan multi user, multi satker. Contohnya di satker ya itu ada yang namanya user-user untuk masing-masing modul. Berarti minimal dari 9 modul tadi masing-masing punya user, walaupun itu boleh dirangkap ya kalau memang tidak memungkinkan. Contohnya modul persediaan dan aset tetap, operatornya satu boleh, sesama operator ya, tapi nanti ketika kita menggunakan role usernya approval dan validator nggak boleh ditangkap dengan operator. Ya, multi satker diakses oleh banyak satker. Ya, dalam kementerian lembaga aja, contohnya Kementerian Keuangan aja ini pada waktu awal menggunakan Sakti itu jumlah satkernya ada kurang lebih 1000-an. Nah, sekarang sudah direstrukturisasi untuk yang kantor-kantor pajak atau kantor pelayanan pajak itu menjadi anak satkernya KPP ya, sekarang masih 800-an lah kurang lebih. Ya, untuk satker-satker yang di Kementerian Keuangan. Di Kementerian Agama jauh lebih banyak, karena Kementerian Agama itu dulu yang namanya madrasah-madrasah itu menjadi satker sendiri, sehingga kementerian yang paling banyak satkernya itu sekitar 4.000-an, bahkan kayaknya pernah lebih dari itu ada di Kementerian Agama. Nah, sedangkan kementerian-kementerian seperti Kemenpan RB itu satkernya sedikit, ya. Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi, ya KPK satkernya hanya satu. BPK satkernya mungkin tidak lebih dari 50 ya, karena dia hanya satu perwakilan di masing-masing provinsi, ya. Jadi nanti kalau ini rekan-rekan ini sudah penempatannya sudah pasti di Kementerian Keuangan atau nanti akan disebar lagi ya? Di non Pak.
Oh, Dinan Keuangan. Iya Pak, kabarnya gitu Pak dari Renstranya Pak. Oh, sudah lawan belum kemana aja? Belum Pak. Belum ya. Jadi kalau Kementerian Keuangan berarti ya seperti Kementerian Perhubungan misalkan, dia satkernya ada banyak, termasuk yang banyak karena nanti di sana ada perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan darat, terutama perhubungan laut itu ya banyak sekali. Ya kebetulan saya juga kemarin saya punya ponakan ya, yang lulusnya mungkin baru setahun atau 2 tahun ya, 2 tahun ini mungkin di Kementerian Perhubungan ya kan dari stan ya ditempatkan di bagian keuangan, tapi alhamdulillah sekarang malah di pusat. Kalau yang di Kementerian Keuangan malah disebar ke seluruh Indonesia, terutama di perbendaraan ya. Jadi insya Allah ya yang terbaik saja. Ya saya lihat untuk yang di luar Kementerian Keuangan justru kelihatannya malah secara penempatan mungkin malah lebih baik lah intinya. Ya dari daerah-daerah yang remote banget gitu lah. Kalau di Kementerian Keuangan ya harus siap ditempatkan di mana saja lah. Kecuali kalau eselon 1 yang memang tidak punya kantor di daerah, contohnya Ijen. Kalau Ijen kan hanya satu di Jakarta, atau DJA ya, Direktorat Jenderal Anggaran hanya satu di Jakarta, atau DJPPR yang berkaitan utang itu hanya di Jakarta. Tapi yang seperti Perben, Bea Cukai, pajak itu ya sampai ke pelosok ya negeri lah intinya. Tapi bagi yang suka berpetualang itu asik juga, cuman ya lama-lama bosan juga ya. Baik, kita lanjut ke materi ini. Kemudian ada role user, masih banyak tadi Mbak. Yang tadi dulu. Yang fiturnya Sakti, ke atas dulu Mbak. Nomor 4 itu, ya jadi usernya Sakti itu di dalam satu modul, itu bukan hanya satu ya. Tapi ada yang kita sebut dengan user operator atau maker, itu yang membuat transaksi. User checker atau user validator yang memvalidasi, yang melakukan verifikasi tahap awal. Lalu ada yang tadi Mbak, maaf, ke atas, ke bawah. Ya, ini yang nomor 4 ini. Level user, itu role user Sakti. Contohnya misalkan modul aset tetap. Nah, di sana ada operatornya aset yang merekam asetnya. Lalu ada validator atau checker. Kalau operator itu maker ya yang membuatnya. Kemudian validator atau checker. Checker ini yang nanti melakukan validasi apakah yang diinput oleh operator itu sudah betul. Ya, kalau betul dia akan klik validasi, nanti kemudian ada approver yang nanti mengapprove sehingga transaksi itu menjadi data realnya Sakti. Sebelum di-approve, data itu masih bisa diubah, dihapus, ya masih bisa. Tapi kalau sudah di-approve ya sudah nggak bisa lagi dihapus, nggak bisa diubah. Kalau salah bagaimana? Berlaku mekanisme koreksi, harus ada transaksi koreksi. Contoh lain misalkan di modul pembayaran itu kita mengenal ada pejabat perbendaharaan ya, di sana ada PPK, ada PPSPM, ya. Maka kemudian ada operator PPK, nanti operator PPK itu yang akan merekam misalkan SPP, kemudian yang akan memvalidasi adalah PPK-nya ya, pejabat pembuat komitmennya, kemudian yang akan mengapprove SPM adalah PPSPM-nya. Ya, karena di sana ada tanggung jawab nanti, dan itu di log, ya, ada lognya, ada audit trail-nya, siapa yang merekam, siapa yang memvalidasi, siapa yang menyetujui. Termasuk kapan ya disetujunya, jam berapa itu ada lognya. Maka nanti di nomor 12 itu ada historical dan log data. Ya. Kemudian penerapan akses control list. Tadi kan modulnya banyak. Tentunya tidak satu orang itu kemudian menjadi operator semua modul. Akan diberikan kewenangan hak akses untuk menu-menu tertentu hanya kepada orang yang memang yang memang berhak lah, yang memang didaftarkan untuk itu. Misalkan operatornya RKKL, ya dia hanya bisa mengakses menu RKKL. Ya. Kemudian misalkan operatornya GL pelaporan, dia hanya bisa mengakses GL pelaporan. Walaupun bisa satu operator itu bisa merangkap beberapa modul ya, tapi intinya kita akan memberikan kewenangan kepada user sesuai dengan yang didaftarkan. Nanti pendaftaran usernya pun menggunakan beberapa dokumen termasuk surat ya dari kepala kantornya. Kemudian kompatibilitas dengan SPAN tadi kita sudah sampaikan di dalam siklus anggaran itu nanti ada tektokan antara Sakti dengan SPAN. Contohnya ketika Sakti modul komitmen mendaftarkan supplier, calon penerima pembiayaan pemerintah akan daftarkan dulu ke SPAN. SPAN akan memberikan balikan namanya NRS, nomor register supplier. Beberapa pekerjaan yang sifatnya kontraktual dimulai kontraknya dari Satker, kemudian dikirim
ya setelah dibuat itu ke Sepan, nanti dari Sepan akan memberikan balikan NRK. Intinya jangan sampai nanti ada uang negara itu jatuh kepada tangan yang tidak berhak. Makanya harus benar suppliernya. Ya, kemudian ketika bayar atas kontrak yang mana BST-nya. Ya. Baik, kemudian ada basis akuntansi accrual, akan nanti di Sakti itu pengakuan beban yang akan masuk LO, pengakuan pendapatan itu ya sebelum dokumen cash-nya. Contohnya ketika kita mengakui beban pemeliharaan gedung, contohnya STAN ya, STAN itu mau melakukan pengecetan. Ya, setelah selesai pengecetan, tentunya ada berita acara serah terima pekerjaan dari pihak ketiga vendornya kepada STAN. Nah, pada saat BAST pemeliharaan selesai itulah nanti kita sudah akui di modul komitmen itu ada pencatatan BAST jasa itu sudah diakui sebagai beban sehingga sudah masuk di laporan operasional atau di LO-nya. Sementara LRA-nya belum bergerak. Kenapa? Karena belum keluar uangnya. Kapan keluar uangnya? Ketika BST itu kemudian diteruskan menjadi resum tagihan SPP. Lalu SPP itu akan diteruskan menjadi SP2D. Nah, pada saat SP2D itulah baru diakui ya belanjanya. Sehingga LO-nya itu bisa jadi beda dengan LRA-nya sementara waktu. Contohnya misalkan di tanggal 30 Juni itu sudah ada BST-nya dicatat. Sementara ya SPP maupun SP2D-nya belum ada karena kan masih butuh proses ya, baru terbit di bulan Juli misalnya. Maka nanti LRA bulan Juni dengan LO bulan Juni akan berbeda. Ya, ini yang membedakan Sakti dengan yang sebelum Sakti, karena sebelum Sakti itu pengakuan beban dan belanja itu di satu titik, yaitu saat SP2D. Padahal SP2D itu dokumen cash, bukan dokumen akrual. Baik, kemudian ada open close period, di mana untuk menjaga konsistensi data, maka kita mengenal periode-periode, ada mulai dari Januari sampai Desember, periode normal, lalu ada periode 13-14. Nah, itu Sakti harus disiplin, ketika transaksi sudah selesai harus di-close, supaya apa? Supaya tidak ada lagi transaksi yang nyusup ke situ. Ya, contohnya ini bulan 6 sudah di-close kan, karena sudah laporan 1. Nah, kalau sudah di-close ya nggak bisa lagi kita transaksi bulan 6. Kalau ada transaksi masukkan ke bulan yang masih terbuka, sekarang berarti bulan 10. Ya. Dan itu kita jadikan syarat untuk rekonsiliasi. Kemudian logging transaksi, ya, lalu ada periode 14 periode, maksudnya apa? Yang tadi sudah kita singgung. Periode normal kita adalah 12 dari bulan Januari sampai dengan Desember, tapi karena kita ada proses audit dari BPK, yang audit itu sifatnya post audit ya, audit setelah selesai kita nyusun laporan keuangan, karena kita nyusun laporan keuangan itu baru selesai sekitar tanggal 28 Februari tahun berikutnya, maka ada kemungkinan ya itu ada temuan, kita bisa lakukan di periode 13 atau 14, karena periode 12 sudah selesai, sudah close ya. Lalu interface, ADK interface encrypted ya, di hash dan dikasih pin dalam rangka untuk pengamanan, yang sekarang pun sebenarnya atau ke depan rencananya mungkin malah nggak menggunakan ADK ya, langsung tektokan dengan sepannya. Historical dan log data tadi sudah kita singgung. Lanjut. Oke, ini teknologinya kita lanjut aja. Ini yang kemarin kalau kita bicara SIA itu salah satu yang dibahas adalah terkait dengan infrastruktur ya. Nah, teknologinya tadi ya menggunakan database terpusat. Itu apa sih, pakai softwarenya apa, bisa dibaca sendiri. Lanjut aja ya, Mbak. Nah, kita masuk ke modul admin. Modul admin ini modul yang tidak punya transaksi, tapi dia terkait dengan manajemen user, manajemen referensi, ya, kemudian backup restore. Ini di sysadmin ya. Di mana ini urusannya adalah urusan terkait dengan pendaftaran user, siapa yang berhak masuk ke Sakti, kemudian dia berhak sebagai user apa, apakah sebagai operator atau maker atau validator atau approver, kemudian kalau operator apa, oh operator aset persediaan misalkan. Nah, itu didaftarkan nanti di modul admin. Lalu manajemen referensi yang digunakan di Sakti karena single database ya, referensi yang terpusat. Ketika ada update atau ada penonaktifan referensi, maka nanti tugasnya admin. Lanjut, Mbak. Masuk ke modul yang punya transaksi, yaitu modul anggaran. Itu modul yang pertama kali, di mana data anggaran data pertama kali yang harus kita siapkan sebelum kita melakukan
pelaksanaan anggaran, ya belanja, pelaksanaan kegiatan. Sebelum itu kita harus punya pagu dulu. Nah, itu diwakili oleh modul penganggaran. Nanti ada siklus, misalkan siklus terkait dengan penganggaran yang insya Allah akan dibahas di PDC ketiga. Dari mana sih ya proses penganggaran itu, dari mulai Satker membuat RKKL, kemudian dikompilasi sampai dengan unit atau eselon 1, kemudian sampai KL, lalu dibahas ya dengan DJI, dengan anggaran, bahkan di situ nanti ada pembahasan-pembahasan untuk yang undang-undangnya, undang-undang APBN-nya dengan DPR dan seterusnya. Ya. Tapi prinsipnya di modul penganggaran itu fungsinya adalah untuk menyusun dokumen isian pelaksanaan anggaran dan atau DIPA ya, dan revisi. Ya, karena di tengah-tengah itu namanya anggaran rencana, bisa jadi ada perubahan. Contohnya yang sekarang ya, kita kan pada waktu merencanakan anggaran 2020 dulu, nggak menyangka ada COVID. Ya. Nah, karena ada COVID, maka berarti ada prioritas-prioritas yang harus didahulukan. Contohnya yang sekarang ini misalkan revisi anggaran ya untuk penanganan COVID. Ya, itu pastinya akan mengorbankan program-program lain yang sudah pernah disusun di tahun 2020 untuk 2019 ke 2020. Karena itu kan baru ketahuan kurang lebih bulan Maret untuk Indonesia ya, walaupun di luar mungkin sudah ada yang mulai Januari dan seterusnya. Tapi di Indonesia sendiri instruksinya kan baru sekitar bulan Maret. Maka sekarang ini banyak revisi-revisi terkait dengan COVID. Bagaimana supaya kementerian itu bisa misalkan turut serta dalam pencegahan COVID, maka ya direvisi anggarannya. Ya, ada anggaran untuk pembelian masker, untuk pembelian disinfektan, bahkan untuk sampai pemeriksaan swab, ya pemeriksaan rapid test. Bahkan di depan-depan kantor sekarang harus ada yang namanya tempat cuci tangan. Nah, itu kemudian termometer gun. Nah, itu termasuk bagian dari COVID tadi. Nah, kalau mahasiswa mungkin ya saya nggak tahu sudah turun belum yang bantuan pulsa, itu juga ya secara tidak langsung imbas dari COVID gitu ya. Sudah dapat belum, Mbak? Pulsanya sudah dapat belum, kuotanya? Belum, Pak. Waduh, belum ya. Yang kemarin yang di PKL juga belum, Pak. Yang kemarin PKL juga belum. Oh, masih belum ya. Seharusnya kalau dari sisi anggaran harusnya sudah nggak masalah, karena kemarin saya sudah baca suratnya ya, dan besaran-besarannya berapa besaran maksimal yang bisa diberikan. Ya, ada yang 100.000, ada yang 200.000 sampai 400.000 ya, tergantung masing-masing ya. Kalau eselon 2 itu kayak sampai 400.000. Ya, kalau yang sekian kali Zoom sih, sekian kali online sekian gitu. Saya nggak tahu, kalau nggak salah di rapat dosen itu mahasiswa akan diberikan dalam bentuk kuota ya, seperti yang ada di Kemendikbud. Mereka memberikan kuota, kalau nggak salah sudah 9 jutaan nomor handphone ya, untuk siswa-siswa itu. Baik, lanjut Mbak. Nah, itu nanti melalui mekanisme revisi ya, ketika di awal kita nggak tahu ada COVID, sampai COVID ya kita revisi. Nah, data anggaran ini nanti akan berfungsi menghasilkan informasi untuk membuat LRA. Ya, dari anggaran yang sudah disediakan berapa yang terrealisasi, penyerapan dananya berapa. Nah, sebenarnya nanti akan ada hubungan juga dengan output kinerja seharusnya. Ya. Termasuk kalau itu terkait dengan anggaran pendapatan. Ya, kalau kita bicara pendapatan yang paling besar di negeri ini adalah pajak. Maka di sana ada yang target pendapatan atau estimasi pendapatan pajak, yang mana itu termasuk bagian dari pengukuran kinerja mereka, termasuk biaya cukai ya. Lanjut. Ya. Kemudian modul komitmen ini berarti kita sudah masuk ke tahapan pelaksanaan anggaran. Tadi masih anggaran, sekarang pelaksanaan. Ya. Di modul komitmen ini terkait dengan 4 hal besar, di mana yang pertama terkait dengan manajemen supplier. Ya. Siapa itu supplier? Ya, calon penerima pembayaran pemerintah yang berhubungan dengan pemerintah. Contohnya misalkan kemarin ada pembayaran kuota untuk siswa-siswa, maka si satkernya itu diwakili di Kemendikbud ya. Itu dia bekerja sama dengan provider seperti Telkom, Sel, Indosat. Kalau nggak salah ada 5 provider. Nah, itu sebagai supplier. Nah, itu harus didaftarkan dulu itu.
Ya, sama dengan kalau STAN ingin mengadakan pemeliharaan gedung, maka dia daftaran dulu PT apa, CV apa, ya. Atau dia ingin mengadakan pelatihan, ya, dengan siapa. Nah, itu bisa daftar dengan supplier, ya. Nah, supplier itu harus didaftarkan baik di Sakti, kemudian nanti akan dikirim ke Sepan, ya. Nah, di Sepan nanti akan balik ke Sakti dengan nomor register supplier. Artinya apa? Si calon penerima pembayaran itu sudah dikenali baik di Sakti maupun di Sepan, sehingga nanti nggak akan salah. Jadi berbeda titik saja antara Sepan dan Sakti itu nggak bisa ditolak nanti. Kemudian manajemen kontrak, ya. Mungkin kalau sudah pernah belajar atau mungkin mendengar ya bahwasanya pekerjaan-pekerjaan pemerintah itu ada yang sifatnya kontraktual. Contohnya misalkan bangun jalan tol, bangun gedung, ya, atau membuat ya alat-alat tertentu misalkan. Ya. Kalau sekarang misalkan vaksin, katakanlah pengadaan vaksin itu kan ada kontrak. Kontraknya dengan siapa ya? Dengan supplier itu. Kalau sekarang kan misalkan dengan Bio Farma ya, yang suruh memproduksi itu, nah itu ada kontrak dari pemerintah. Ya, tentunya nanti di situ ada konsekuensi, ada uang yang harus dibayar ke pihak ketiga itu ketika nanti ke pihak ketiga sudah selesai. Nah, selesainya kapan? Ketika ada BAST, makanya di nomor 3 itu BAST, berita acara serah terima. Kalau sudah selesai pekerjaannya, dia akan ya ditunjukkan dengan adanya berita acara serah terima, prestasi dari pihak ketiga itu akan diberikan kepada Satker dengan BAST. Nah, setelah ada BAST itu ya digunakan sebagai dasar untuk nanti membuat resume tagihan, kemudian mengadakan pembayaran kepada supplier yang dimaksud. Nah, kemudian di modul komitmen juga terkait dengan capaian output atau realisasi kinerja. Jadi dari anggaran yang sudah diberikan, kemudian sudah dilaksanakan, itu berapa persen sih capaian output kegiatan yang ada. Nah, kita punya namanya output yang berupa laporan realisasi kinerja atau capaian output itu ya. Baik, lanjut. Nah, ini fungsi-fungsinya di modul komitmen terkait dengan dokumen sumber yang diolah di sana, yaitu terkait dengan BST. Ini hanya dua ya, BST kontraktual dan non-kontraktual. Tapi ini dipecah-pecah, ada yang melalui kartu kredit, ada yang melalui UP ya, uang persediaan, ada yang LS, ya, dan seterusnya. Lanjut, Mbak. Baik, sebelum misalnya modul bendahara, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan dulu. Kita berikan kesempatan dulu sebelum masuk ke bendahara. Saya mau tanya, Pak. Ya, kalau bisa ada yang mendokumentasikan ya, dicatat aja. Silahkan, Mbak. Oh ya, Pak. Itu, Pak, kan kita belajar dikenalin sakti nih. Tapi waktu kita kuliah gini, kita jurusan akuntansi kan menjurnal pakai buku gitu kan ya, Pak. Terus kalau ujian di scanner. Nah, itu kalau besok beneran kerja itu langsung ke saktinya atau pakai suatu software gitu atau tetap ada manualnya gitu, Pak? Ya, baik, terima kasih ya. Saya cerita aja di ponakan saya ya, ponakan saya yang sekarang di Kementerian Perhubungan. Dia dari D3 akuntansi juga, lulus 2 tahun lalu kalau nggak salah. Ya. Ya, dia ditempatkan di bagian itu, di bagian keuangan, yang tadinya itu hanya suruh ngurusin aset persediaan, sekarang jadi ngurusin semua, mulai dari RKKL di pajak juga disuruh dia, kemudian terkait dengan laporan juga dia. Ya, berarti ya karena sekarang semua satker sudah menggunakan Sakti untuk anggaran dan admin, ya yang digunakan adalah Sakti. Ya, tentunya kita tidak hanya tahu aplikasinya nanti seperti apa cara mengoperasikannya, tapi ini kita lebih banyak bicara di bisnis prosesnya. Apa sih yang nanti akan diproses di Sakti? Ya seperti ini kurang lebihnya. Contohnya tadi ada modul komitmen katakanlah ya. Berarti apa yang di-input di sana nanti? Ya ada pendaftaran supplier ketika kita mau berhubungan dengan pihak ketiga, misalkan tadi kita mau ada pemeliharaan gedung, ada pengadaan gedung atau pengadaan laptop atau pengadaan apa yang sifatnya kontraktual, ya kita daftarkan dulu. Ya kita akan kerjasama dengan siapa. Ya. Nah itu yang disebut dengan pendaftaran supplier. Nanti cara ngentry-nya ada di modul komitmen.
insya Allah nanti saya berikan link Sakti, dan sebenarnya Sakti itu sudah cukup banyak media edukasinya, bahkan ada di Play Store. Nanti coba cari namanya Pandu Sakti, ya. Pandu Sakti itu bisa diinstal, dicari dari Play Store ya. Kemudian nanti video-video tutorial Sakti juga sudah banyak ya di YouTube ya. YouTube punya channel sendiri, channel aplikasi Sakti ya. Jadi kalau nanti kerjanya ya, kalau yang setahu saya, kalau ditempatkan di bagian keuangan ya kurang lebihnya langsung mengoperasikan itu. Apalagi kalau 2002, sekarang kan ini semester 5 ya, berarti insya Allah lulus kan 1 semester lagi. Ya itu kelihatannya ya untuk kementerian-kementerian yang sudah pakai Sakti sudah full modul. Ya karena untuk yang 7KL ini sekarang sudah full 9 modul itu. Ya. Untuk yang lainnya nanti ketika masuk ke Sakti ya sudah langsung 9 modul juga. Itu Mbak. Ada yang lain lagi silahkan. Baik Pak. Ya kalau jurnal-jurnal sebenarnya ada semua ya, cuman saya nggak tahu ini sudah diajarkan di materi akuntansi pemerintah belum ya. Kalau jurnalnya tadi dari modul komitmen itu hanya satu, yaitu di tempatnya BAST. Kalau pada waktu supplier nggak ada jurnal karena dia kan daftar supplier aja ya. Kemudian kontrak juga belum ada jurnal. Nah pada waktu BAST itu sudah ada jurnal tadi yang kita sebut. Kalau dia itu bentuknya jasa, maka jurnalnya beban. Ya, beban pada utang belum terima tagihan. Karena memang itu belum kita bayar, maka kita akui utang. Kalau bentuknya barang atau aset, ya aset belum register pada utang belum terima tagihan. Nanti akan berlanjut ke modul aset untuk pencatatan asetnya. Utangnya akan berlanjut ke modul pembayaran supaya lunas utangnya. Oke, kalau belum ada kita masuk modul bendahara. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja ya, langsung boleh di chat di grup grup WA juga boleh. Ya. Modul bendahara utamanya terkait dengan pengentasan uang kas kecil. Kalau kita sebut di akuntansi itu petty cash. Ya, kita di pemerintah namanya UP, uang persediaan. Jadi kan nggak mungkin kalau misalkan nanti kantor kedatangan tamu harus tunggu dulu saya ke PPN dulu untuk mencairkan SP2D. Tentunya dia akan dikasih uang, namanya uang persediaan. Ya, ada aturannya, ada formulanya, ya berdasarkan besaran-besaran yang ada di pagunya. Ya, misalkan dia dikasih 50 juta. Nah, itu pertama kali dia dikasih menggunakan mekanisme UP. Nah, itu nanti akan dikelola oleh bendahara. Ya, ketika nanti uang itu dipakai, lalu akan dipertanggungjawabkan, dia isi lagi. Makanya impress fund. Dia akan revolving fund gitu ya. Jadi misalkan 50 juta dipakai 20 juta, dia pertanggungjawabkan ke KPPN, akan diisi lagi 20 juta. Sehingga penuh lagi 50 juta, dipakai lagi. Makanya namanya revolving. Nanti kalau sisa, di akhir tahun harus di-store ke negara. Ya, nggak boleh sisa. Ya, sisanya di-store ke negara, nanti tahun depan dia dapat lagi UP gitu ya. Baik, kemudian selain UP, karena bendahara ini wajib pungut, wajib store, dia wajib memungut pajak kalau terkait dengan perikatan atau terkait dengan pihak-pihak, misalkan pegawai juga sama ya. Misalkan ada lembur atau ada honor tim itu kan perlu dipotong pajaknya ya. Kalau kayak narsum itu ya dapat honor dipotong pajak tergantung golongannya. Kalau PNS misalkan golongan 4 15%, golongan di bawah 4 5%, ya dia akan mengut pajak lalu di store. Maka nanti pada saat motong pajak itu akan ada jurnalnya kas lainnya di benar pengeluaran pada utang setoran pajak, ya utang pungutan pajak yang di store. Nah itu nanti otomatis jurnal itu ketika menginput itu. Kemudian terkait dengan pendapatan itu ada dua macam kalau di bendahara. Ada yang store-nya lewat bendahara, pihak ketiga itu lewat bendahara, store-nya misalkan lelang ya. Nah lelang-lelang itu ya kan harus store dulu. Ya, nah store-nya bisa lewat bendaharanya KPKNL tuh, ya. Baik ya, lanjut Mbak. Dan bendahara punya kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawabannya RPJ bendahara. Nah itu kurang lebih kelompok transaksinya, ya terkait dengan catat uang masuk itu apa sih? Misalkan tadi yang honor-honor, uang makan, uang lembur, yang masih melalui bendahara belum langsung ke rekening pegawai. Nah itu nanti ada catat uang masuk ketika sudah terbit SP2D-nya. Lalu ada dana titipan, ya kemarin ada pertanyaan apa sih dana titipan? Ya dana titipan itu bukan uangnya bendahara, ini orang nitip. Contohnya kalau kita ikut lelang,
ya lelang negara ya di KPKNL itu ada uang jaminan yang perlu disetorkan dulu sebelum ikut lelang. Nah itu uang titipan karena itu bukan uang negara. Nanti pada saat menang ya lelangnya dia wajib membayar sejumlah uang ya tinggal melengkapi. Tapi yang nggak menang karena kan pesertanya banyak ya akan dikembalikan, makanya sudah titipan. Ya penghutang pajak tadi sudah kita jelaskan, kemudian setoran SSP, nah itu untuk menihilkan kas lainnya tadi ketika disetorkan negara. Lalu ada kalau ada kelebihan UP di akhir tahun disetor restoran UP ya termasuk restoran PNBP ya pendapatan negara bukan pajak itu ada di bendahara. Lanjut Mbak. Modul pembayaran intinya melanjutkan dari komitmen dan bendahara apa yang sudah ada BST-nya maka oleh pembayaran akan diteruskan menjadi resum tagihan SPP kemudian diteruskan menjadi SPM ya surat perintah surat permintaan pembayaran ya SPP lalu ada surat perintah membayar ya SPM-nya lalu dikirim ke KPPN melalui portal tadi nanti akan terbit SP2D surat perintah pencairan dana ya. Nah itulah dokumen cash basis-nya ya cash basis-nya ketika SP2D itu. Ya, kalau melalui mekanismenya UP berarti bendahara akan membuat ya ada TRPP ya kemudian ada SPBY lalu buat kwitansi ya kemudian membuat daftar rincian pengeluaran TRPP ya kemudian baru terbit SPP dan SPM lanjut dari SP2D. Jadi intinya di modul pembayaran itu nanti terkait dengan yang ujung-ujungnya keluarnya kas dari kas umum negara. Ya, dokumennya itu ada Renkas, ada SPB ya surat perintah bayar, ya kemudian ada SPP, ada SPM dan SP2D. Lanjut Mbak. Nah ini kurang lebih detail transaksinya, nanti bisa dibaca lanjut aja. Termasuk pengesahan-pengesahan, baik itu pengesahan belanja dan beberapa BLU. Contohnya SPAN itu kan jadi BLU ya. Maka penerimaan pendaftaran mahasiswa baru dulu ya kalau sekarang kan nggak nerima ya itu jadi pendapatannya SPAN dia bisa menggunakan baru nanti disahkan karena konsep pendapatan harusnya masuk kas negara dulu ya tapi untuk BLU Badan Layanan Umum seperti rumah sakit kemudian sekolah-sekolah ya sebagai sekolah-sekolah kemudian ada beberapa BLU yang lain kalau di keuangan itu ada sawit ada yang beasiswa itu LPDP kemudian ada Elman ya untuk yang aset. Nah itu pendapatan yang mereka dapatkan itu bisa langsung dipakai tanpa restoran negara dulu. Baru nanti disahkan ya melalui mekanisme pengesahan dokumen belanja maupun pendapatannya. Lanjut. Baik, kita sudah masuk ke kelompok modul persediaan. Silahkan ada pertanyaan boleh didiskusikan kalau ada yang mau didiskusikan. Ada? Belum ada? Kalau belum ada kita lanjut ya. Ya? Kalau ada yang mau bertanya? Iya. Saya mau tanya, Pak. Silakan, Mbak. Kalau hibah barang tapi barang yang dikasih itu pemerintah lewat pihak ketiga gitu, Pak. Itu nanti tetap dikasih ke pemerintah dulu buat disalurkan ke masyarakatnya atau langsung dari pihak ketiga ke masyarakat? Atau sistemnya gimana? Baik. Ya kalau hibah barang yang dibukukan di pemerintah itulah hibah barang ke negara ya. Terlepas dari nanti kemudian setelah itu silahkan disalurkan ke masyarakat ya. Bentar nih saya. Ya, jadi hibah barang itu ada mekanismenya namanya mekanisme pengesahan ya. Dimana ketika ada pihak donor ya atau pihak misalkan ini dari swasta atau dari luar negeri atau dari NGO ya, dari lembaga-lembaga donor gitu memberikan barang ke negara, maka itu harus disahkan melalui mekanisme MPHLBJS yaitu pengesahan memo pencatatan hibah langsung barang jasa berharga. Dan itu nanti perlu namanya register dulu, register hibah ke DJPPR ya sebagai bunnya
transaksi hibah. Setelah itu nanti ya kalau prakteknya di Sakti itu akan dicatat di modul komitmen untuk berita acara hibahnya. Nah, setelah dicatat di modul komitmen, nanti barangnya akan dicatat di modul aset tetap atau persediaan, tergantung barangnya apa bentuknya, ya, melalui transaksi hibah masuk. Ya, tapi pada prinsipnya ketika itu hibahnya ke pemerintah harus melalui mekanisme pengesahan ini. Tapi kalau misalkan dari pihak ketiga langsung ngasih ke masyarakat itu sudah nggak ada urusan pemerintah ya, itu urusan antara swasta dengan masyarakat. Contohnya misalkan CSR ya dana CSR ya. Nah itu nggak ada hubungan dengan pemerintah ya, walaupun nanti kalau dari sisi regulasi pemerintahan mungkin ada kompensasi dan seterusnya, tapi untuk terkait dengan pemerintah berarti dia nggak pernah mampir. Tapi kalau itu mampir ke pemerintah, ya harus ada mekanisme pengesahan hibah ini melalui 1R 1P. 1R itu registerkan dulu ke DJPPR, kemudian 1P, P-nya itu adalah pengesahan ke KPPN atau ke Kanwil ya, KPPN setempat lah kurang lebihnya untuk mendaftarkan barangnya ini. Ya, itu ya untuk yang hibah barang. Baik, lanjut di persediaan, ya sesuai dengan namanya, dia adalah aset lancar, umurnya kurang dari 1 tahun, tapi kalau di pemerintahan itu ada 2. Yang pertama aset yang umurnya di bawah 1 tahun, untuk mendukung fungsi kantornya seperti alat tulis kantor, seperti suku cadang, bahan pemeliharaan. Kalau di di Kemhan atau di TNI atau di Polri ada amunisi ya. Dan satu lagi yaitu barang-barang yang intensnya, yang niatnya itu untuk diserah masyarakat apapun bentuknya. Ya, teman-teman kita di Bea Cukai kadang-kadang ada tangkapan itu barang-barang rampasan. Ketika barang rampasan walaupun bentuknya mobil mewah, itu niatnya dijual ke masyarakat setelah inkrah, maka itu masuk kategori persediaan karena dia niatnya untuk dijual. Nah, apa saja yang ada di modul persediaan? Pertama, setup metode. Metode apa? Di persediaan itu kan informasi yang ada di laporan itu kan berdasarkan asumsi. Ya, asumsinya apa? Asumsi penilaian yang menggunakan metode apakah FIFO, ataukah menggunakan metode HPT, atau menggunakan metode average atau harga rata-rata. Yang sudah ada di Sakti 3 metode ini ya, metode FIFO, ya metode HPT harga paling terakhir, dan metode average. Ya, sedangkan yang lainnya belum ada di Sakti. Nah, tapi dari 3 metode ini yang boleh dipakai baru FIFO, baru HPT. Ya, rencananya mulai 2021 sudah dibolehkan menggunakan FIFO. Kemudian pendaftaran referensi barang. Kenapa kita daftarkan? Karena ya namanya sistem, kita harus mengenali barang itu berdasarkan kode-kode. Berapa digit? Ada 16 digit kode barang. Ya, itu didaftarkan sendiri. Kita punya ATK. ATK itu ada pulpen, ada pensil, ada kertas, ya. Kertas juga macam-macam, ada tonernya macam-macam. Itu nanti daftarkan dulu. Kalau belum punya referensi, daftarkan dulu supaya nanti ketika ada transaksi pembelian, transaksi pemakaian itu sudah bisa direkam di modul ini. Outputnya ada yang paling detail buku persediaan. Ini nanti digunakan untuk ya memvalidasi kalau ada permintaan barang. Ada bagian teknis minta kertas HVS 10 rem. Nah, kita lihat di buku persediaan kita masih ada nggak 10 rem saldonya. Kalau nggak ada ya ditolak. Ya, beli dulu. Ya, dan seterusnya. Dan di sini langsung otomatis menghasilkan jurnal ketika approval. Ketika approval menghasilkan jurnal, jurnalnya akan dikirim ke modul GL pelaporan. Jurnalnya apa? Kalau jurnal masuk persediaannya debit, kalau keluar persediaannya kredit. Nah, lawannya itu tergantung dari jenis transaksinya. Kalau transaksi pembelian ya persediaan pada payment register. Kalau pemakaian berarti beban persediaan pada persediaannya. Lanjut. Nah ini secara garis besar ya, sebenarnya itu ada banyak di dalamnya. Masuk itu ada saldo awal, ada pembelian, ada transfer masuk, ada hibah masuk, itu masuk kategori transaksi masuk ya. Kalau keluarnya yang umum pemakaian, transfer keluar, hibah keluar, dan seterusnya. Lanjut Mbak. Baik, modul aset tetap, kalau tadi persediaan itu barang-barang yang dibukukan adalah barang-barang yang memang masuk kategori aset lancar persediaan, umurnya kurang 1 tahun, atau barang-barang yang niatnya diserahkan atau dijual ke masyarakat. Nah, kalau aset tetap, yang jelas dia ya sebagaimana pengertian di PSAP 07 ya,
pernyataan surat akuntansi pemerintah nomor 7 asal tetap, ya barang-barang berwujud ya yang umurnya lebih dari 1 tahun digunakan untuk mendukung fungsi kantor. Tapi walaupun namanya modul aset tetap, di sini juga digunakan untuk membuka aset tak berwujud, yaitu ya software, hasil kajian penelitian, hak cipta dan seterusnya. Ya. Transaksi secara umum adalah perolehan, perubahan, penghapusan. Barang itu setelah diperoleh tidak stagnan, dia bisa berubah. Contohnya apa? Berubah kondisinya, berubah luasannya, berubah volumenya, berubah nilainya karena ada renovasi dan seterusnya. Lalu suatu saat akan dihapuskan karena sudah rusak misalkan atau sudah tidak produktif lagi, nah itu bisa dihapuskan. Nah ternyata di modul aset tetap juga membukukan transaksi perolehan barang yang setengah jadi, kita sebut dengan konstruksi dan pengerjaannya KDP, itu di modul aset tetap juga. Lalu ada transaksi aset tetap renovasi ATR, ini adalah transaksi terkait dengan renovasi barang yang bukan milik Satker itu. Contohnya nanti kalau rekan-rekan sekalian yang di Jogja atau di Semarang misalkan atau di beberapa tempat itu kita punya namanya gedung keuangan negara. Gedung keuangan negara itu secara kepemilikan entitasnya adalah Satker di bawah Setjen, yaitu GKN, Satker GKN. Tapi yang make di situ ada banyak, ada KPP bisa make, KPBC bisa pakai, KPKN bisa pakai, KPPN bisa pakai. Nah, ketika yang make itu nanti lakukan renovasi yang berpotensi menambah masa atau menambah kapasitas atau menambah kualitas dan nilainya di atas nilai kapasitas di minimum untuk gedung di atas sama dengan 25 juta, maka ya dia akan dicatat sebagai ATR. Nah, kemudian ada juga kalau ada yang punya barang bersejarah, ya perlu dicatat juga, tapi nggak dikasih nilai. Nanti itu namanya heritage asset, ada di PSAP 07. Kemudian transaksi barang pihak ketiga ini barang-barang yang dipinjamkan atau kita leasing kepada pihak ketiga. Contoh yang mudah misalkan ketika kantor kita berlangganan air minum mineral gitu ya, yang galon ya, maka pihak ketiga meminjamkan dispensernya. Nah, itu bukan BNN, tidak masuk ke laporan kita, bukan barang milik negara, tapi nanti masuk di daftar barang pihak ketiga. Baik, lanjut. Ya, lanjut lagi. Tadi sudah kita singgung itu semua, nanti dibaca saja. Modul piutang, modul yang termasuk baru. Intinya di sini nanti ada pengelolaan referensi. Referensi apa? Referensi debitur. Jadi kalau kita punya piutang itu tahu kita punya piutang ke siapa. Ya, kalau perorangan namanya siapa, alamatnya di mana, kemudian kontak personnya, ya nomor HP dan seterusnya. Nah, setelah kita punya referensi debitur, ya ketika ada kejadian terkait dengan misalkan ada pegawai yang menghilangkan barang milik negara kena TGR, maka nanti kita catat ya untuk transaksi piutangnya berdasarkan surat ketetapan ya tanggung jawab mutlak ya terkait dengan pihak yang menghilangkan barang itu akan mengganti sekian juta misalkan. Ya, ketika si pihak ketiga ini nyicilnya nggak lancar ke negara, maka nanti bisa diberi surat peringatan atau SP. Ya, berdasarkan surat peringatan itu nanti akan ditentukan kualitasnya, apakah lancar, kurang lancar, ragu-ragu, maupun macet. Ya. Karena setiap kualitas itu beda formula penghitungan penyisiannya. Kalau masih lancar, dia 5/1000, 5/1000 kali piutangnya. Kalau kurang lancar 10%. Kalau ragu-ragu, ya 50%. Kalau macet 100% disisihkan. Lanjut. Terakhir modul JL pelaporan ya. Terus saja. Nah, modul JL pelaporan itu disakti sebagai modul yang banyak disupport oleh modul-modul yang lain karena jurnal sudah terbentuk dari masing-masing modul. Nah, di JL itu nanti terkait dengan outputnya, yaitu laporan-laporan ya dan analisa dari data-data yang masuk di laporan itu ada yang aneh enggak misalnya. Nah, itu nanti di modul JL pelaporan. Selain nanti juga punya fungsi konsolidasi. Jadi kita punya laporan tingkat Satker, tingkat wilayah, satu kementerian. Nah di Sakti karena ada single database nggak perlu kirim terima. Begitu Satker bisa nyetak laporan maka ya saat yang sama eselon 1 kementerian bisa nyetak laporan. Baik lanjut. Masuk di sepan kelihatannya. Lanjut lagi Mbak.
Ya, sudah setengah 9 lewat ya. Kita langsung masuk ke SEPAN saja. Tapi kalau mau ditanyakan dulu, silahkan. Ini SEPAN hampir sama ya. Sebagai sistem yang terpusat, cuman dari sisi pun ya. Ini gambaran besarnya Sakti, jadi dia itu cukup banyak modulnya dan masing-masing modul itu saling terkait. Ya, contohnya ketika kita bicara modul anggaran, maka kaitannya kemana-mana, karena semua data itu butuh anggaran, kecuali untuk aset dan persediaan ya. Tapi kita nggak butuh data anggaran, tapi secara tidak langsung butuh juga. Ya, maka modul anggaran itu akan diakses oleh modul pembayaran, oleh modul bendahara, oleh modul komitmen. Dalam rangka apa? Untuk mencari pagunya ada nggak? Karena kalau nggak ada pagu, nggak bisa bikin kontrak komitmen. Nggak ada pagu, nggak bisa bayar modul pembayaran. Nggak ada kontrak, nggak ada anggarannya, nggak bisa bikin kwitansi di modul bendahara. Sekaligus nanti modul anggaran juga diperlukan dalam rangka untuk menyusun laporan keuangan, maka ada hubungan dengan modul GL laporan. Ya. Ya. Kemudian modul yang lain juga sama. Modul piutang itu berhubungan dengan modul pembayaran dan modul bendahara. Dalam hal apa? Ketika pihak yang tadi kena piutang tadi, dia punya utang ke negara, dia akan store lewat surat setoran, berarti itu ada di bendahara, atau dia store-nya itu lewat dipotong langsung, potong gaji misalkan. Nah, itu nanti melalui modul pembayaran. Ada hubungan dengan modul pembayarannya. Ya. Baik, lanjut Mas, Mbak. Nah, Sakti juga punya interkoneksi dengan aplikasi di luar Sakti, contohnya dengan Simponi, sehingga nanti Satker nggak perlu entry manual, dia bisa upload ATK-nya Simponi untuk mencatat pendapatan yang langsung ke negara. Kemudian dengan DJKN tadi ya, DJKN punya Siman untuk pengelolaan BUMN-nya, kita juga interkoneksi, lalu dengan pajak mereka punya aplikasi untuk mengelola tunggakan pajak maupun data-data perpajakan ya, kemudian dengan Dewa juga demikian, itu kita interkoneksikan sehingga kerjasamanya kerjasama data, baik itu melalui mekanisme SLDK di Pusintek ya, di Pusat Informasi Teknologi Keuangan ya, maupun interkoneksi langsung. Sehingga contohnya kalau DJP itu Sakti hubungannya apa? Pada saat ada restitusi itu nanti yang bayarkan Satker, KPP katakanlah. Nah, itu menggunakan Sakti SPMKP-nya, SPM kembali pajaknya, tapi data untuk bisa menerbitkan SPMKP dari DJP ini loh yang ada kelebihan. Jadi DJP kan punya data terkait dengan SKP KPP ya, surat ketetapan lebih bayar itu ya. Nah, itu nanti akan dilihat oleh modul pembayaran di Sakti apakah memang ada SKP KPP-nya. Kalau nggak ada ya nggak bisa bikin SPMKP, kurang lebihnya begitu. Lanjut. Baik, kita masuk ke SEPAN. Ada yang mau ditanya dulu di Sakti? Ini SEPAN berarti kita sekarang melihat sisi BUN ya. Jadi yang menggunakan SEPAN itu BUN. Benda negara itu apa sih yang BA 999? Belanja BA BUN. Dan KPPN, Kanwil perbendaraan serta kantor pusat perbendaraan selaku BUN, selaku bendahara umum negara. Ya, KPPN selaku bendahara umum negara kan terkait dengan proses pencairan dana. Kemudian Kanwil itu ada kaitan dengan revisi DIPA dan seterusnya ya. Lanjut aja Mbak, kalau belum ada yang ditanyakan. Terus sampai dengan nah ini pengertian SEPAN ya, sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Yang membedakan mungkin modulnya, kalau tadi di Sakti kan ada modul aset dan persediaan, di SEPAN enggak ya, karena SEPAN itu sisi BUN. Cuman di SEPAN ada modul manajemen cash ya, karena kita harus memanage cash kita, jangan sampai terlalu banyak yang idle ya, tapi juga jangan sampai ketika diperlukan tidak punya, tidak ada. Itu ada Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang terkait dengan pengelolaan kas, bahkan sebagian kas kita sudah mulai main di investasi ya. Ya. Kalau modul yang lain mirip dengan Sakti, tentunya tektokannya tadi modul anggaran kan membuat RKKL, kemudian nanti masuk setelah jadi dia akan masuk ke SEPAN ya, CW SEPAN, kalau sudah oke akan balik lagi ke Sakti ya, jadi DIPA dan seterusnya. Demikian juga modul komitmen ini berfungsi untuk ya tadi
terkait dengan supplier yang dari Sakti ditangkap di modul ini, demikian juga kontrak ya ada di modul komitmen ini, termasuk satker pun yang akan membuat sendiri kontrak ya di BA 99 itu ya bisa menggunakan SPAN ini. Lanjut saja. Ya, ini mirip dengan yang tadi sudah kita jelaskan di Sakti, bedanya mungkin itu ada user event report, di mana ya, user bisa membuat report karena aplikasi SPAN itu merupakan program customize ya, walaupun tetap ada keterbatasan nanti ya. Ya, lalu ada audit trail ya, sama di Sakti juga ada audit trail sebenarnya. Jadi ketika ada transaksi itu ya bisa diketahui transaksinya kapan, terkait dengan apa, siapa yang melakukan, ya bahkan sampai dengan kapan dilakukan itu ada semua datanya di SPAN maupun di Sakti ya. Lanjut. Baik, ini sebenarnya mirip-mirip atau ya hampir sama lah dari yang tadi kita terangkan. Lanjut aja, cuman ini sisi SPAN-nya ya. SPAN itu berarti lebih banyak ke persetujuan ya. Kalau tadi kan satker mengajukan, SPAN-nya menyetujui, kurang lebih gitu lah. Komitmen yang tadi sudah kita sampaikan, di sini tidak ada penyertaan BAST ya, bedanya itu. Lanjut lagi. Lanjut Mbak, yang manajemen cash saja yang tidak ada di Sakti. Modul penerimaan, nah ini yang tadi kemudian di Sakti masuk di bendahara, mencatat penerimaannya berapa. Tapi kalau di SPAN ini terkait dengan nanti interkoneksi dengan MPN, ya, MPN generasi ketiga, yang mana MPN itu akan ada interkoneksi juga dengan billing system ya, contohnya yang DJBC yang pakai CAISA, lalu ada DJI itu menggunakan Simponi untuk penerimaan negara bukan pajaknya. Lanjut aja. Ya, manajemen cash yang tadi kita sampaikan, di sana ada pengaturan rekening itu yaitu PKN, keuangan kas negara, lalu ada perencanaan kas, ya, Renkas, ya dari Satker ke KPPN, lalu ada pemindah bukuan dana, ada rekonsiliasi bank. Ya, karena apa? Belanja dan pendapatan kan kita melalui mekanisme perbankan ya. Lanjut lagi. Terus laporan yang nanti menghasilkan laporan, bahkan sekarang kita sudah bisa menghasilkan laporan keuangan pusat ya di SPAN ya, yaitu di modul GL pelaporan. Lanjut. Nah ini terakhir yaitu interkoneksi Sakti SPAN. Tektokannya Sakti SPAN mana sih? Kalau di Sakti KKL akan dikirim ke SPAN, akan dari SPAN ya sudah oke akan jadi DIPA. Kemudian terkait dengan komitmen tadi ya, Sakti bikin supplier maka dapat balikan dari SPAN namanya nomor register supplier. Sakti ngirim kontrak ke SPAN, dari SPAN akan menerima mengembalikan berupa ada NRK nomor register kontrak. Ya, termasuk nanti pencatatan penerbitan SPP sampai dengan SPM lalu ke Sakti akan terbit SP2D. Baik, itu secara umum ya materi kita malam ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau ada yang kurang jelas atau ada masukan silahkan juga. Monggo rekan-rekan silahkan, kita kasih waktu ya, masih ada waktu ini ya. Setelah nanti insya Allah sekitar jam 9 kita kuis ya. Ada yang menanyakan dulu? Pak, izin bertanya. Ya. Kan tadi kan Sakti kan datanya kan kalau sekali input kan langsung bisa semuanya gitu Pak ya, tahu. Nah, kalau ada transfer antara KL gitu kan udah masuk di database-nya Pak, kenapa harus di-input ulang lagi Pak? Transfer apa ini? Transfer keluar masuk? Transfer dari KL1 ke KL-nya lain gitu Pak. Nah, kalau sudah sesama Sakti, karena Sakti ini kan baru digunakan di 7 KL ya. Transaksi transfer keluar masuk sama Sakti, contohnya misalkan terkait dengan barang ya. Barang Satker A ya akan ditransfer ke Satker B, atau yang real aja contohnya terkait dengan belangko NPWP. Belangko kartu NPWP itu pengadanya terpusat di Jakarta, di kantor pusat.
Nah, itu bisa ditransfer ke satelit daerah KPP. Otomatis ya, kita transfer keluar, nanti di sana sudah muncul transaksi masuknya, tinggal dia pilih. Ya, termasuk juga kalau terkait dengan barang milik negara yang berupa aset tetap, contohnya pengadaan mobil terpusat. Nah, tapi kemudian akan diserahkan ke masing-masing kantor daerah, nah itu bisa langsung, ya melalui TKTM online namanya. Silahkan di chat juga ya, nanti untuk bukti bukti pembelajaran saat ini masih menggunakan chat juga. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Atau kita sudahi dulu untuk yang Zoom-nya. Kita ke chat sambil saya siapkan untuk absen dan kuisnya ya. Insya Allah sekitar jam 9 kita mulai kuis. Kuis ada 25 soal menggunakan kuisis, nanti yang akan kita bagi insya Allah di grup. Ya. Jadi tolong disiapkan ya, menggunakan ID nanti nomor absen, kemudian underscore nama ya. Oke, ya silakan di chat ya, di grup kalau ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi. Nanti insya Allah kita share link kuisisnya di grup ya. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih atas partisipasinya ya. Cukup banyak yang kita sampaikan malam ini dan sudah ada feedback beberapa pertanyaan. Ya, nanti silahkan kita lanjutkan diskusi di grup ya, sambil kita bisa dapat screenshotnya nanti untuk upload di portal SPAN ya. Terima kasih banyak, kita akhiri pembelajaran malam ini ya, semoga semua tetap sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah masing-masing ya. Kadang-kadang memang jenuh, tapi ya kondisi memang seperti ini, bahkan mungkin ada yang senang juga sih, paling enggak kan nggak tahu masih pada kos kak ini, kosnya masih enggak kan, paling enggak ngirit lah ya. Baik, terima kasih banyak. Kita akhiri pertemuan malam ini. Nanti lanjut di grup chat ya. Kemudian terakhir nanti kita akhiri dengan kuis ya. Terima kasih banyak. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Semua ya.